Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa tips pajak media serta pembaca tipspajak.com yang budiman. Pada kali ini kita akan membahas mengenai cara lapor SPT tahunan untuk Yayasan PAUD TK tahun 2021. Nah, baik pemirsa, sebagai pengurus ataupun ketua mungkin dari sebuah yayasan yang menaungi PAUD atau TK, tentu saja di awal tahun ini merupakan salah satu kewajiban bagi kita untuk melakukan pelaporan SPT tahunan badan untuk PAUD dan TK. Kenapa harus di awal tahun? Tentu saja karena batas waktunya adalah sampai dengan 30 April tahun 2021, dan jika sampai dengan tanggal 30 April 2021 itu kita tidak melaporkan SPT tahunan badan untuk yayasan kita, maka tentu saja kantor pajak dapat mendenda kita senilai 1 juta rupiah. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu kami dengan mengeklik like dan subscribe channel kami agar kami dapat terus membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, pemirsa tips pajak media, sebelum melangkah yang perlu kita lakukan adalah syarat yang utama adalah menyiapkan laporan keuangan. Oke, langsung kita meluncur ya. Dan pemirsa, secara garis besar yang kita lakukan di sini adalah 1. Menyiapkan laporan keuangan, kemudian 2. Menuangkannya kepada dalam SPT tahunan, dan terakhir adalah klik submit atau klik submit SPT tahunan. Baik pemirsa, langsung kita meluncur ke ke laporan keuangan. Jadi pemirsa, laporan keuangan itu ada 5 jenis, yaitu neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun banyak sekali ya. Namun memang seperti itu ketentuan dalam PSAK. Namun kabar baiknya untuk tujuan perpajakan kita diperbolehkan untuk mengisi hanya minimal 2, yakni neraca dan laporan laba rugi. Nah, ini di sini kita akan coba tampilkan salah satu contoh laporan keuangan, laporan neraca dan laba rugi untuk PAUD. Baik pemirsa, data-data sudah siap semua, kami asumsikan ya. Langsung kita meluncur ke sheet laporan laba rugi, dan kita ada 2 sheet laporan laba rugi dan sheet neraca ini. Kita langsung ke laporan laba rugi dulu. Ding. Jangan khawatir untuk pemirsa, ini nanti ada file Excel ini bisa Anda download juga, bisa Anda unduh di tutorial versi website yang deskripsinya ada di bawah ini. Baik, inilah untuk laporan laba rugi adalah periode 1 Januari sampai 31 Desember ya. Gambaran umumnya ada pendapatan atau peredaran usaha dikurangi dengan HPP menghasilkan laba bruto, itu nanti dikurangi dengan biaya umum dan operasional menghasilkan laba sebelum pajak, seperti ini. Ditaruh di sini. Baik, lalu langkahnya adalah kita isikan di sini. Kita isikan pendapatan SPP ini. Tentu saja saya tidak tahu data-datanya. Ini adalah data dummy, dan rekan-rekan pemirsa tinggal menuangkan dalam laporan ini ya. Misal pendapatan SPT. Ini karena sekali lagi kami tidak tahu, ini adalah data dummy ya, seperti ini. Kemudian ada pendapatan apa lagi? Ini asumsi tidak ada pendapatan lagi. Maka total pendapatan adalah ini. Nanti diisi aja sesuai yang sebenarnya. Kemudian harga pokok penjualan ini tentu saja biasanya kalau untuk SD kita asumsikan tidak ada ya. Harga pokok penjualan ini lebih cocok untuk perusahaan perdagangan ini nanti.
Oke, menghasilkan, jadi laba bruto adalah ini dikurangi dengan harga pokok penjualan. Cing, seperti ini. Nah, lalu di sini ada biaya gaji, upah, honorarium dan sebagainya. Ini dituangkan saja di sini. Ini terkait sama honor-honor ya, dimasukkan. Terkait dengan honor-honor dimasukkan di sini. Lalu ini, oh ya mohon maaf, ini harusnya geser satu. Oke, seperti honor-honor. Kemudian ini biaya-biaya sehubungan dengan jasa. Ini yang terikat biasanya ada ini ya, biaya sewa, biaya pemeliharaan, misal pemeliharaan AC, pemeliharaan bangunan atau apa, itu dituangkan dalam sini. Ini harus kita sendirikan karena itu terkait dengan pemotongan pajak yang harus rekan-rekan pemirsa lakukan ya. Misal Anda pernah menyewa apa gitu kayak ini ditaruhkan di sini. Ini jumlahnya adalah jumlah biaya sehubungan dengan jasa adalah ini ditambah ini ya. Berikutnya biaya biaya apa ya? Biaya apa silakan nanti dituliskan di sini biaya-biaya. Oke, ini lebih smooth jika kita hilangkan aja karena sudah ada biaya lain. Tapi teman-teman juga feel free untuk rekan-rekan feel free untuk menuangkan dalam di sini. Karena sekali lagi ini tidak ada yang tahu kondisi adalah rekan-rekan pemirsa sendiri. Kemudian biaya penyusutan, ini silahkan diisikan di sini. Misal aja ya ini ya. Oke, ini biaya operasional kantor kita taruhlah 36. Ini misal aja, sekali lagi biaya lain nanti yang tidak tertuang silahkan dimasukkan dalam biaya ini. Dan inilah jumlah dari biaya-biaya. Nah, laba atau neto sebelum pajak adalah laba bruto dikurangi dengan biaya umum. Nah, seperti ini ya, rekan-rekan dan pemirsa tips pajak media. Ini adalah contoh laporan laba rugi untuk yayasan atau PAUD. Ini dalam hal di sini laba neto adalah 0. Jangan lupa di sini untuk tuliskan tempatnya, tuliskan tanggal pelaporan. Misal hari ini tanggal 18 Februari 2021, ketua yayasan misalnya Hidayat, bisa ding ya. Taruh sini ya rekan-rekan. Oke, kita telah jadi satu laporan laba rugi. Kemudian kita menuju ke neraca. Neraca adalah laporan posisi keuangan. Ini meliputi ada dua, yaitu aset dan kewajiban dan ekuitas atau modal, ini sama saja. Ekuitas. Nah, ini silahkan di sini adalah kondisi per ini ya rekan-rekan, per 31 Desember tahun 2020 per akhir tahun. Kalau tadi laporan laba rugi itu adalah per periode selama satu periode, kalau ini adalah selama per 31 Desember atau per akhir tahun. Ini ditulis aja misal apa gitu ya, silahkan ditulis rekan-rekan. Misal kas dan bank ada 1 juta, silahkan aja. Kita misal 000. Oke, ini dituliskan di sini. Ini jumlahnya ditaruh di sini. Misal tanah dan atau bangunan milik yayasan ya. Ini yang milik yayasan karena ini sekali lagi ini adalah NPWP menyangkut di yayasan. Jadi ini aset tanah dan
bangunan dan peralatan lain-lain milik yayasan. Ini silakan saja diisikan menurut neracanya. Seperti itu. Lanjut aja aktiva lainnya, jika tidak ada maka kosongin aja. Itu adalah untuk yang tidak tercantum di sini. Misal ini 10 juta ya. Jadi ini nanti adalah jumlah dari ini. Jumlah aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Seperti ini. Lalu berikutnya ini adalah jumlah kewajiban dan ekuitas. Ini ada utang apa tidak, utang pajak. Ada utang atau tidak. Jika tidak ada, langsung kita tuangkan di sini. Ya. Oke, utang bank. Jika tidak ada, monggo taruh di sini. Tidak ada. Nah, ini modal usaha, taruhlah dulu. Monggo ya, silakan diketikkan di sini. Dan inilah dia, jangan lupa saat di dalam neraca total aktiva dan total kewajiban dan modal harus sama. Gitu, oke. Kita sudah jadi prasyarat setelah menyelesaikan dua buah prasyarat, yaitu neraca dan laporan laba rugi ya. Sudah ada dua prasyarat di sini. Berikutnya silakan ini ditanda tangan dan dicap, kemudian di scan jadikan PDF sehingga ini nanti siap kita tuangkan ke dalam SPT tahunan. Baik pemirsa, itu tadi kita telah membuat laporan keuangan. Jangan lupa dicetak, ditanda tangan, dicap, jadikan PDF. Nah, jika sudah jadikan PDF, langsung berikutnya adalah kita masuk ke akun DCP online kita. Langsung saja ketik di sini ya, DCP online. Nah, di sini dalam video ini yang akan kami tampilkan adalah untuk yang Anda yang sudah bisa login ya, jadi sudah tahu NPWP-nya, ada tahu sandinya dan tahu sandinya sehingga kita bisa masuk. Dalam hal tidak Anda masih lupa password, nanti bisa diklik di lupa kata sandi dan caranya ada di playlist di bawah ini ya. Nanti biar fokus kita langsung menuju. Jika lupa password ada di playlist. Jadi sebagai gambaran umum, jika Anda lupa password maka Anda harus butuh e-fin. Nah, jika Anda nggak punya e-fin bagaimana? Mengajukan pengajuan e-fin kembali ke kantor pajak. Seperti itu. Baik, kita meluncur sekarang. Kita login ke akun DCP online. Ini adalah salah satu akun kita masuk ya. ANG 7N. Terus saja ini NPWP, ini passwordnya. Jika lupa, klik lupa kata sandi. Oke, kita berhasil masuk di akun kita. Berikutnya, mungkin bagi beberapa dari Anda, di sini ada notifikasi untuk melakukan update profil, silakan di-update profilnya saja. Nah, atau jika ada opsi lain, silakan diklik escape di keyboardnya PC atau laptopnya. Gitu, kita menuju ke lapor. Dan kita pilih yang e-form ya, saudara. Login, lapor, klik e-form. Lalu kita klik buat SPT. Tahun pajak kita pilih 2020. Ya, klik 2020, ini normal nih. Pembetulan kita, kalau belum pernah kita isi normal.
Tapi karena akun ini sudah pernah lapor, saya pilih pembetulan. Jadi jika belum pernah lapor, klik normal ya. Seperti itu. Pembetulan. Nah, ini akan menghasilkan satu file yang untuk di-download seperti ini. Ini adalah namanya file e-form, formatnya XFDL. Kita harus save file ini ya. Save file ini. Jika laptop atau komputer Anda baru pertama kali, Anda harus mengunduh installer yang ada di sini nih. Di bagian kiri ini, form viewer, download viewer. Jadi ini sangat diperlukan untuk bisa membuka file ini. Seperti itu ya. Sekali lagi, jika laptop dan PC Anda masih pertama kali melakukan ini, untuk mengisi SPT dengan e-form ini, jadi Anda harus download viewernya dulu. Di sini udah ada linknya yang diberikan oleh pajak. Jika sudah, kita klik OK. Dan file downloadan akan datang. Langsung kita buka. Nah, inilah dia tampilan pertamanya. Ini adalah tampilan induknya, silahkan diisi. Jadi di file e-form ini yang paling penting adalah tidak boleh ada yang merah-merah ini. Ini harus diisi semua ini. Ya, sudah. Dan tips mengisi SPT adalah mengisi dari belakang. Ini di bagian atas ini sudah ada urutannya seperti SPT fisik. Oke, jadi di sini ada induk lanjutan, lampiran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tips dari saya, dari kami adalah kita mengisi dari belakang, dari lampiran 6 menuju ke 5, 4, 3, 2, 1. Ini nomor lampiran 6 biasanya tidak ada penyetoran pada modal pada perusahaan afiliasi. Nah, lampiran 5 ini harus ada data, ini data pemilik yayasan siapa. Diisi yang lengkap ya. Ini NPWP harus lengkap ya, diisi. Kemudian misal modal yayasan adalah sekian ini. Ini adalah susunan pengurus dan komisaris dari yayasan. Ini juga harus ditulis. Pak Ketua, maksudnya ini tadi misal Taufik Hidayat, kita ambil contoh ya. Ini alamat lengkap, diusahakan alamatnya lengkap, dituliskan di sini. NPWP juga lengkap. Dan ini jabatan ketua yayasan. Nanti klik tambah sini, rekan-rekan. Klik tambah, ini apa lagi gitu ya. Silahkan diisi. Kemudian jika tidak jadi ngisi, kita klik minus ini. Sebagai tips untuk misal di kolom ini ya, di sel ini, untuk menuju berikutnya silahkan klik tab. Ini klik tab menghasilkan seperti ini. Oke, lampiran 5 sudah, sekarang kita lampiran 4. Lampiran 4 ini adalah berisi PPh final. Ini kalau untuk yayasan kita kosongkan saja biasanya. Untuk yayasan PAUD kita kosongi saja. Ya. Berikutnya lampiran 3 memuat mengenai bukti potong dan pungut yang telah dilakukan. Karena Anda malah sebagai pemungut, jadi ini kosong saja juga. Nah, ini lampiran 2 ini menuangkan apa yang telah kita buat tadi dalam laporan keuangan. Menuangkan apa yang ada dalam laporan keuangan. Ya, jadi lampiran 2 adalah perincian harga pokok penjualan, biaya usaha, dan biaya lain. Ini isinya dari mana? Ini isinya dari ini dia, dari laporan laba rugi yang telah dibuat. Kita memindahkan aja biaya-biaya ini. Total biaya kan 100 juta ini ya. Biaya gaji upah honorarium 60 juta. Kita taruh di 60 juta ini ya. Taruh di sini.
Lalu biaya sehubungan dengan jasa total 2 juta. Sehubungan dengan jasa ini. Kenapa ini harus tersendiri? Karena ini terkait dengan kewajiban pemotongan dan pemungut oleh instansi. Kemudian ini biaya penyusutan adalah 2 juta. Oke. Enaknya di e-form ini adalah tinggal masuk-masuk, ini udah formula semua. Jadi kalau tidak seperti manual harus menjumlah sendiri atau menulis sendiri. Kemudian biaya operasional kantor dan ATK 36 juta. Di sini kita masukkan sini aja. Oke, jumlah biaya 100 juta ya. Ini juga 100 juta, udah klop. Seperti itu, rekan-rekan. Jadi ini sekali lagi lampiran 2 adalah untuk menuangkan biaya-biaya. Ya. Jika sudah, kita naik lagi menuju ke lampiran 1. Nah, peredaran usaha lampiran 1 ini berisi mengenai perhitungan penghasilan neto. Sama di komen-komennya ada di sini. Pendapatannya berapa? Pendapatan di sini 100 juta. Kita tulis juga 100 juta. PP 0, 0 nihil semua ya. Seperti itu. Seperti nihil. Oke, berikutnya kalau sudah kita menuju ke induk lanjutan. Nah, induk lanjutan ini sebenarnya tadi laba rugi sudah. Lalu neraca ditaruh di mana? Bank, Pak. Neraca kita taruh di sini. Namanya transkrip, yaitu karena untuk PAUD ini kita nggak ada di sini, jadi masuknya di non kualifikasi. Silahkan kita buka. Nah, dalam hal ini tadi muncul seperti ini ya. Mana tadi kita coba submit. Nah, ini error. One or more item belum komplit. Belum komplit artinya ada yang merah. Masa sih ada yang merah? Biasanya ada, pasti. Nah, di bawah ini. Karena sudah terlanjur dibuka, kita harus isi juga di sini. Temanggung, misal hari ini 18 ya. Nama Taufik Hidayat sebagai ketua yayasan tadi. Yang berikan diisi yang sesuai sebenarnya. Oke, jika sudah, kita menuju ke lampiran 6 non kualifikasi untuk menuangkan item-item dalam neraca. Ini tadi kita telah membuat laba rugi dan neraca. Ini neraca di sini harus kita masukkan angka-angkanya di sini. Mana neraca tadi? Ini ya, kas dan bank 1 juta. 1 juta. Nah, lalu aktiva tetap tanah bangunan 110 juta. Tanah dan bangunan berapa ini tadi? 100 juta. Kebanyakan. Cirong. Lalu apa yang belum masuk? Inventaris 10 juta. Aktiva tetap lainnya 10 juta. Dah 111. Cocok ya, ini 111. Lalu di kolom yang ini kewajiban dan ekuitas di sini tidak ada ya, tidak ada, hanya ada di modal usaha 111 juta. Modal saham. Kita isi di sini. Oke, di sini. Ini tadi dari laba rugi 100 juta. Persediaan air 100 juta, beban umum administrasi 100 juta tadi. Ya, ini 0. Jika sudah, klik save. Kita ke atas lagi. Kita klik sebelumnya. Nah, sudah kita isi semua, kita klik submit. Nah, submit ini harus ada, ini tadi laporan keuangan yang sudah kita PDF-kan tadi.
Nah, ada di sini kode verifikasi, tinggal kita masukkan kode verifikasi ini ada di email. Nah, ada di email Anda. Kode verifikasi silahkan dimasukkan. Jika ada kendala dalam kode verifikasi, telah kami bahas di video sebelumnya, ada di playlist di bawah. Jadi ada 3 cara. Yang pertama adalah ganti akun dengan menjadi selain Google Mail, kemudian klik verifikasi melalui SMS, atau yang ketiga adalah tanyakan ke kantor pajak. Ini, tanyakan ke kantor pajak, ini mungkin paling cepat ya, solusi paling cepat jika email nggak masuk-masuk tadi. Jika sudah, klik submit dan selesai. Seperti itu. Ini di sini nggak saya klik submit karena ini NPWP beneran. Kalau klik submit nanti bisa kacau ya. Klik submit dan selesai. Kita save. Sebelum klik submit, pastikan laptop dan PC Anda terkoneksi dengan internet. Ya, seperti itu. Oke, kita close. Nanti lihatnya di mana. Nah, seperti itu. Tanda terimanya di mana, Kak? Tanda terimanya ada di, kita kembali lagi ke e-form ini. Nah, ini nanti ada di sini nih. Nih. Gambar printer ini adalah tanda terima pelaporan SPT. Jika sudah sampai ini, berarti Anda sudah selesai melakukan kewajiban pelaporan SPT tahunan badan. Seperti itu rekan-rekan, tata cara panduan dan tips melakukan pengisian SPT tahunan tahun 2021 untuk yayasan yang menaungi PAUD dan TK. Jika masih ada pertanyaan, silahkan bisa dihubungi, bisa Anda ketikkan di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah akan kami balas 1 kali 24 jam. Seperti itu, dan jangan lupa dukung kami dengan klik like dan subscribe sehingga kami tetap bisa untuk berbagi informasi kepada rekan-rekan yang lain. Sekian, sampai jumpa dan salam sukses dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media.